Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas yang tersenyum dengan heran. Ya, saat itu Raja Naga Emas turun tangan sendiri untuk menghadapinya. Tuanku sepertinya menemukan sesuatu, tetapi Xiao Yan saat itu terlalu lemah dan lupa. Sekarang, setelah mengatakan ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa sangat tertarik. Maksud pria berbaju hitam yang mengatakan bahwa keluargamu telah mencampuri hal-hal yang seharusnya tidak disentuh, dan bahwa apa yang disebut tidak boleh disentuh. Sesuatu bukanlah hal biasa. Apakah ini yang dikatakan pria berpakaian hitam itu? Xiao Yan juga menatap ke gulungan hitam itu. Ya, itulah yang dikatakan pria berbaju hitam itu, dan kupikir itulah penyebab hancurnya keluargamu, kata Raja Naga Emas perlahan. Di dunia ini, ada banyak hal aneh. Jika Anda memiliki harta dan diketahui orang lain tanpa kekuatan yang memadai, itu hanya akan menarik orang lain untuk berburu dan membunuh, seperti keluargamu. Pegang ini, kau bisa mencoba membukanya sekuat tenaga. Raja Naga Emas melemparkan bulungan hitam itu kepada Xiao Yan, jelas ingin dia memahaminya sendiri. Ketika Xiao Yan mencoba membukanya, Xiao Yan tidak dapat membukanya apapun yang terjadi. Melihat ini, Xiao Yan juga mengetahui keistimewaan bulungan ini, tetapi dia tidak berdaya, dan segera mengarahkan kekuatan jiwanya yang besar ke arah gulungan itu. Getaran kecil datang dari tangan Xiao Yan. Jelas, kekuatan jiwa Xiao Yan barusan gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam di tangan Xiao Yan sebenarnya menolak kekuatan jiwa Xiao Yan. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup, sehingga ia tidak dapat membuka gulungan tersebut. Atau diperlukan juga metode khusus untuk membukanya. Xiao Yan juga merupakan karakter yang menolak mengakui kekalahan, lalu Xiao Yi memanggilnya, dan api melahap gulungan itu. Bum bum bum, gulungan hitam itu membiarkan api yang membakar tanpa ada respons. Ini, Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas tanpa daya saat ini. Ini pertama kalinya fenomena yang tak pernah terdengar seperti ini. Bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu, pikir Xiao Yan dalam hatinya. Baiklah, jangan sedih. Kalau gulungan ini bisa kau pecahkan dengan mudah sekarang, pasti tidak akan ada iblis yang mengincarnya. Raja Naga Emas juga melihat Xiao Yan tak berdaya, jadi ia berkata, Tuan, adakah cara bagi Anda untuk membuka gulungan ini? Xiao Yan menatap Raja Naga Emas dan bertanya, Kurasa, dengan kekuatan tuanku, seharusnya gulungan ini bisa dibuka. Ya, tapi kalau aku membukanya, kesempatan besar ini bukan milikmu. Setelah berbicara, dia menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Kesempatan besar, Xiao Yan bingung saat ini. Gulungan ini tidak bisa dibuka. Apa kesempatan besar yang dikatakan tuannya? Baiklah, jangan mengeluh. Wajar saja kalau gulungan ini tidak bisa dibuka. Karena membuka gulungan ini membutuhkan kekuatan api suci. Jadi, kita harus menyiapkan pil obat yang melahap api suci terlebih dahulu. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Lagi pula, berdasarkan pengalamanku, gulungan ini seharusnya merupakan warisan dari kekuatan tertinggi, kata Raja Naga Emas perlahan. Membutuhkan api suci untuk membukanya. Warisan, Xiao Yan menatap gulungan hitam di depannya. Kalau begitu, kita akan mencari api suci. Dengan api suci, ditambah api aneh di tubuhmu, sesuatu yang sangat menarik pasti akan terjadi. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan sinis. Entah mengapa Xiao Yan selalu merasa bahwa dirinya terus-menerus terjatuh pada jalan yang telah dirancangkan oleh Raja Naga Emas untuknya. Baiklah, jangan sedih, nak. Masih ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan sekarang. Kau, lupa Pilgub Pei Yuan, tanya Raja Naga Emas perlahan. Aku benar-benar penasaran dengan rahasia King Yuan. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas, dan dia pun mengerti bahwa dengan mata tuannya sendiri, dia pasti tidak akan menipu dirinya sendiri, tapi King Yuan. Rahasia apa yang ada pada King Yuan? Xiao Yan tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Kalau begitu, ayo kita keluar. Xiao Yan berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya, lalu mengenakan penggaris api abadi berwarna hitam pekat di punggungnya, dan perlahan berjalan menuju batu di luar. Sinar mataharinya hangat sekali. Xiao Yan baru saja keluar dari ruang batu, dan hari sudah pagi di luar. Sinar matahari menyinari tubuh Xiao Yan, membuat Xiao Yan yang sedang berkultivasi merasa sedikit lega. Tuan Muda Xiao, Anda sudah keluar dari gerbang. Nona menginstruksikan saya untuk menunggu Tuan Muda di sini,
dan mengantar Tuan Muda ke sana setelah Tuan Muda keluar dari gerbang, kata seorang gadis muda. Kalau begitu kamu memimpin jalan. Xiao Yan pun tersenyum sopan pada wanita muda itu. Di jalan, pelayan itu menuntun Xiao Yan ke aula. Tuan Muda Xiao memang muda dan menjanjikan. Pantas saja nona muda begitu terpesona pada Tuan Muda. Pelayan itu menatap Xiao Yan dan berkata, "Apa maksud Anda?" Xiao Yan juga bingung saat ini, tidak tahu mengapa pelayan di depannya mengatakan ini padanya. Tuan Muda Xiao, tapi bukankah itu sudah jelas? Jarang sekali melihat seorang wanita muda begitu terpesona oleh seorang pria akhir-akhir ini, kata pelayan itu perlahan. Xiao Yan juga terkejut saat mendengarnya, dan jelas mengerti mengapa Yue Ru menanyakan hal itu. Hei, ada begitu banyak orang yang tergila-gila di dunia ini, aku sudah punya keluarga, aku hanya bisa menolak niat baik Nona Yue. Xiao Yan berpikir dalam hati. Sejujurnya, Xiao Yan bukanlah orang yang bebas. Dia hanyalah teman biasa bagi Yue Ru. Bagaimana aku bisa tahu kalau hubungan ini akan seperti itu? Sungguh memusingkan. Dia mengikuti pelayan itu ke aula keluarga, tempat Yue Ru dan Yue Yu sedang mendiskusikan sesuatu. Teman kecil Xiao Yan sudah datang. Sepertinya kekuatan teman kecil Xiao Yan meningkat lagi. Yue Yu tertawa. Jelas, di bawah kekuatan Dou di bintang 5, patriark keluarga Yue, Xiao Yan masih kesulitan menyembunyikan kekuatannya. Itu hanya kebetulan, tapi tak apa, Xiao Yan pun ikut tertawa. Saat sahabat kecil Xiao Yan sedang retret, nona muda King Yuan itu sempat terbangun, tapi ia kembali koma. Sekalipun kami mendatangkan banyak apoteker, tetap saja mustahil. Namun, ada jejak inti iblis naga tingkat kaisar. Konon reruntuhan monster itu akan segera dibuka, dan konon inti iblis naga tingkat kaisar juga ada di dalamnya. Yue Yu duduk di kursi utama dan menatap Xiao Yan. Sisa-sisa monster, apa itu? Xiao Yan juga baru di benua ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya beberapa pertanyaan lagi. Kalian semua keluar, perintah Yue Yu. Yue Ru, Yue Yu dan Xiao Yan di aula. Yue Yu menatap Xiao Yan yang kebingungan dan berkata sambil tersenyum, pegunungan binatang iblis ini juga merupakan tempat yang cukup terkenal dan ganas di dekat Qingcheng, di benua roh mendalam. Entah kenapa, udara dingin di sana sangat tebal. Langit tertutup matahari, dan jika kau bertindak gegabah, kau hanya akan tersesat di dalamnya. Selain itu, ada banyak monster yang kuat dan haus darah di pegunungan ini, yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Kali ini, sisa-sisa monster berada di gunung monster ini. Dikabarkan bahwa ada keterampilan bertarung tingkat abadi dan pil yang tak terhitung jumlahnya di sisa-sisa binatang buas kali ini. Tetapi yang lebih penting, ada beberapa perbedaan di reruntuhan kali ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Oh, bukankah binatang dan manusia adalah musuh bebuyutan? Bagaimana mungkin reruntuhan di pegunungan binatang mengizinkan kita manusia ikut campur? Tanya Xiao Yan dengan bingung. Teman kecil Xiao Yan tidak tahu bahwa sisa-sisa binatang buas di pegunungan Warcraft sebenarnya ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa. Konon, Yang Maha Kuasa membenci binatang buas secara alami dan menetapkan larangan. Kau tidak boleh masuk ke sana. Selain itu, inti iblis tingkat kaisar yang dibutuhkan Xiao Yan juga ada di antara mereka. Yue Yu juga menghilangkan kekhawatiran Xiao Yan. Ayah, aku tidak tahu apa yang ada di reruntuhan binatang kali ini. Kata Yue Ru. Yue Yu tersenyum tipis dan berkata, dahulu kala, di dunia 1000 besar ini, banyak sekali ahli yang gugur. Tempat berlumuran darah ahli Dodi, berubah menjadi reruntuhan. Di sanalah terdapat berbagai misteri, di mana-mana ada kesempatan, menarik banyak ahli jenius. Hanya karena jika kamu bisa mendapatkan darah kaisar, kamu bisa menjadi seorang kaisar dan membangun fondasi suci. Mendengar suara Yue Yu, Xiao Yan sedikit linglung, karena semua itu, sesuatu yang di luar pemahamannya. Apa itu, seorang kaisar? Xiao Yan bertanya dengan agak susah payah, tetapi karena kedua kata itu seolah mengandung daya tarik yang besar. Yue Yu berpikir sejenak, lalu tersenyum. Itu terlalu jauh untukmu, kamu hanya perlu tahu bahwa yang disebut kaisar adalah kekuatan pemilik puncak kaisar Dou bintang 7. Ketika kaisar jatuh, darah dan sisa-sisa tubuhnya jatuh, sehingga membentuk reruntuhan. Dan di benua Xuanling kita, ada sebuah tempat reruntuhan yang berada di pegunungan Monster Beast di luar kota. Pupil mata Xiao Yan mengecil. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya ia sampai pada intinya.
Yue Yu tersenyum dan berkata, sekarang ada 8 kota dalam radius 100 mil dari Qingcheng kita, dan hampir semua jenius generasi muda sedang mempersiapkan diri untuk reruntuhan dan berlatih keras. Kudengar tuan muda dari Wucheng sudah berlatih keras untuk ini selama beberapa tahun. Jelas, dia pasti akan berhasil. Keluarga-keluarga besar lainnya, putra-putra kebanggaan keluarga besar yang telah berusaha keras untuk berkultivasi, juga diberangkatkan satu demi satu, dan yang mereka lakukan adalah memenangkan kekayaan besar di reruntuhan. Begitu kau mendapatkan kekayaan sebesar itu, keluarga kerajaan Xuanling di benua Xuanling akan memperhatikanmu dan menuntunmu. Keluarga kerajaan Xuanling, tanya Xiao Yan. Ia tahu benua Xuanling adalah nama dunia. Di benua yang luas ini, benua Xuanling hanyalah salah satunya, tetapi apa yang disebut keluarga kerajaan Xuanling berasal dari tempat yang tak pernah terdengar sebelumnya. Wajar kalau belum pernah dengar, tapi pasti sudah diketahui beberapa orang. Yue Yu tersenyum dan berkata, singkatnya, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah penguasa benua Xuanling. Tangan besar mereka menyelimuti benua, dan yang lainnya adalah semut-semut. Xiao Yan tersenyum kecut, itu memang tingkat yang terlalu jauh, dan dengan keadaannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa mencapainya. Namun, setelah mengatakan ini, Xiao Yan bisa dianggap mengetahui kekuatan reruntuhan tersebut. Bahkan Wucheng dan banyak kota lainnya, putra-putra kebanggaan keluarga besar, sangat didambakan. Bisa dibayangkan, keberuntungan macam apa itu. Tapi reruntuhan itu begitu penting, bukankah semua kekuatan akan mengirimkan orang-orang kuat? Xiao Yan tiba-tiba bertanya, jika kota-kota itu langsung mengirimkan orang-orang kuat Dodi, atau bahkan lebih kuat lagi, sekuat apapun putra kebanggaan muda, aku khawatir aku tidak akan mampu menandinginya. Tanah reruntuhan memiliki kekuatan kaisar. Semakin kuat seseorang, semakin kuat pula tekanan yang akan mereka terima saat memasukinya. Yue Yu berkata sambil tersenyum, jika orang-orang kuat itu tidak takut dibunuh oleh beberapa orang kecil karena penindasan, mereka seharusnya tidak berani masuk dengan mudah. Dia menatap Xiao Yan, seberkas cahaya melintas di matanya yang keruh, dan berkata sambil tersenyum, sahabat kecil, jika kekayaan besar jatuh ke tangan para putra surga yang sombong, aku yakin bahwa apa yang ingin kau dapatkan kesempatan inti iblis naga tingkat kaisar untuk menyelamatkan orang akan menjadi sangat rendah. Suara Yue Yu terhenti sejenak, lalu berkata lagi, tentu saja, dengan kekuatanmu saat ini. Bagaimana, apa kau punya nyali untuk memiliki hati yang penuh harapan demi keberuntungan sebesar itu? Kata Yue Yu sambil tersenyum tipis, seolah menantikan reaksi Xiao Yan. Xiao Yan memejamkan matanya sedikit dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ia perlahan membuka matanya. Orang-orang yang dibanggakan Qingcheng ikut. Jika orang lain telah menangkap kekayaan besar di reruntuhan, maka rahasia King Yuan tidak akan terbongkar. Terlebih lagi, misi Xiao Yan sendiri juga berat, untuk menemukan anggota klannya, Raja Naga Emas untuk mendapatkan kembali kekuatannya, untuk mengumpulkan api suci, dan yang lebih penting, untuk menemukan Suner dan yang lainnya. Semua ini membutuhkan kekuatan. Selangkah demi selangkah, Xiao Yan ingin mengejar dan menyelamatkan orang lain, jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Tentu saja, di reruntuhan itu, terdapat banyak orang kuat dari berbagai masyarakat, keluarga bangsawan, dan orang-orang terhormat dari keluarga besar. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan tampaknya tidak memiliki keunggulan, tetapi sejak ia datang ke benua Dodi, ia mulai berlatih Feng Jue secara menyeluruh. Sejak hari itu, keberaniannya tak pernah berkurang. Jadi, Xiao Yan menatap Yue Yu yang tengah duduk di atasnya, dengan menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Xiao Yan, terima kasih kepada para senior atas bimbingannya. Dia sangat beruntung bertemu Yue Yu di sini, sehingga dia tidak kehilangan kesempatan untuk menyentuh ciptaan agung itu. Lalu ini yang disebut kesempatan. Aku, Xiao Yan, tidak bisa meminta apapun. Setelah berbicara, Xiao Yan tersenyum cerah. Hehehe, aku tahu kau bukan orang biasa, bagaimana mungkin kau orang biasa dengan makhluk aneh peri api itu. Dan kali ini di reruntuhan, gadis kecil ini juga membutuhkan sesuatu. Aku sudah memberinya peta, aku akan meminta Xiao Yan dan Yue Ru untuk mengurusnya kali ini, kata Yue Yu perlahan. Bereskan barang-barangmu dan bersiap pergi. Setelah berbicara, Yue Yu keluar dari aula, meninggalkan Xiao Yan dan Yue Ru yang saling berpandangan. Aku juga akan merepotkanmu kali ini. Yue Ru melambaikan tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan sambil tersenyum tipis.
Terima kasih, Xiao Yan. Xiao Yan juga mengerti maksudnya, dan segera pergi sambil tersenyum.